warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman. Jadi di video ini kita bakal belajar mengenai sistem file di Linux. Nah, jadi sebelumnya sistem file di Linux itu kita kayak gimana ya? Kita kayak lagi main dalam folder komputer nih. Cuma bedanya di Linux kita pakai terminal untuk melakukannya. Nah, jadi kita bakal belajar membuat, menghapus, dan juga mencari file atau folder dan juga sedikit tentang link di Linux. Nah, pada pembelajaran sistem file di Linux ini, kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat directory. Nah, dalam membuat directory ini adalah cara melihat directory, kemudian melihat directory sekarang dan directory induk, kemudian cara membuat directory baru. Nah, kemudian ada cara menghapus directory kosong, dan juga pindah antar directory. Nah, ada juga nih cara untuk memanipulasi file, kemudian ada juga symbolic link, dan melihat isi file, mencari file, dan juga itu mencari teks dalam file. Nah, oke, jadi sebelum kita masuk tahap ini, maka kita perlu login terlebih dahulu nih. Jadi untuk loginnya itu kita masukkan username-nya ya. Nah, ini untuk username-nya. Kemudian kita perlu masukin password-nya ya. Password. Oke, ini kita sudah berhasil untuk login, teman-teman. Nah, jadi kita saja terlebih dahulu. Oke, ini sudah clear. Nah, jadi yang pertama kita akan belajar mengenai perintah dari directory ini. Nah, jadi yang pertama itu kita akan mengetahui nih perintah dari cara melihat directory home. Nah, pertama itu kita ketik terlebih dahulu pwd. Nah, jadi pwd ini bakal tunjukin kamu lagi di directory mana nih. Jadi kita enter terlebih dahulu. Jadi kita berada di directory Sarmedia. Nah, jadi terus nih selanjutnya ketik echo home buat lihat dari pertama kamu. Nah, biasanya ini tempat file boleh disimpan. Nah, kita lihat dulu echo home. Nah, ini buat kita list nih. Kita biasa tempat file pribadi disimpan itu di mana? Apalagi kita enter. Jadi kita ini berada di directory Sarmedia ya teman-teman. Directory home Sarmedia. Nah, untuk selanjutnya ini kita ada tahap nih untuk melihat directory sekarang dan juga directory index nih ataupun parent. Jadi untuk melihat directory index kita bisa ketik pwd. pwd juga tadi kita melihat kita berada di directory mana. Kemudian kita enter. Terus selanjutnya itu kita bisa ketik cd titik. Nah, itu buat tetap di tempat yang sama. Cuma kita nggak pindah nih. Kalau kita ketik cd kemudian titik 1 kita enter. Jadi kita bisa berada di directory yang sama. Nah, kita ingin membuat directory baru. Nah, untuk membuat directory baru kita bisa ketik mkd. Nah, mkd itu gunanya untuk membuat directory baru. Nah, kita ketik mkd. Nah, misalkan kita ingin membuat directory folder beberapa folder secara sekaligus nih. Kita bisa ketik kalau satu persatu jauh nggak. Nah, kita ingin membuat directory A. Nah, kita enter. Untuk melihatnya kita bisa ketik itu ls min l. Nah, enter. Nah, jadi directory A itu sudah ada nih satu buat directory A. Sekarang kita ingin membuat beberapa folder directory secara langsung nih. Misalnya kita ketik itu mkdir. Kita ingin membuat misalnya B dan C. Kita enter. Jadi kita untuk melihatnya ketik ls min l. Kalau itu sudah dibuat teman. Nah, jadi dari B dan C itu sudah dibuat teman. Bisa juga kita buat subfolder dengan perintah kayak mkdir kemudian pergi. Misalnya kita lihat mkdir D kemudian A pergi. Harus mirip ini misalnya seperti enter. Nah, itu nanti kita lihat ls min l. Nah, gitu teman-teman. Oke, nah untuk yang selanjutnya kita akan menghapus directory kosong nih. Kita ingin menghapus directory kosong. Nah, untuk menghapus directory kosong ini kita bisa gunakan rmdir, yaitu buat menghapus file kosongnya ataupun directory kosong.
Nah, kita akan ada mdir. Misalkan kita ingin hapus directory B nih, dari folder B, di mdir B, udah kita enter. Untuk itu tadi kita bisa ketik SQL. Nah, nggak tahu ya apakah directory B ataupun folder B itu sudah terhapus atau belum. Enter. Nah, jadi folder B itu sudah terhapus ya teman-teman. Kita ingin menghapus folder C juga bisa. Berarti kita harus ketik rmdir C itu. Nah, untuk saat itu kita ingin perpindahan antara tadinya, kita bisa pakai cd untuk antar folder. Nah, misalnya cda. Nah, cda itu yang kita misalnya cda buat masuk ke folder A, enter. Nah, itu kita sudah masuk ke dalam folder A, bisa masuk ke dalam folder A. Nah, kita ingin apa sih folder A nya? Nah, kita bisa ketik SQL gitu ya. Enter. Nah, jadi di folder A itu ada D juga E. Kenapa? Karena tadi di atas misalnya kita akan melakukan ini membuat directory. Tadi kan ada kita membuat masuk folder dengan perintah ke D. Jadi di dalam folder A itu ada juga folder D dan E. Nah, begitu. Maka tadi misalnya kita ingin melihat ingin masukkan folder A, maka kita ingin isi folder A, maka keluar ya D dan E. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan cara untuk memanipulasi file. Nah, cara memanipulasi file ini kita akan belajar mengenai perintah untuk mengirim file, kemudian ada perintah untuk memindahkan file atau mengganti nama file, kemudian ada perintah untuk menghapus file. Oke, jadi pertama itu ada perintah untuk mengirim file nih. Jadi perintah untuk mengirim file itu kita bisa menggunakan perintah cp. Nah, misalkan contohnya nih, kita ketik cp, kita bisa ketik cp contoh satu. Nah, ini buat mengirim file contoh jadi juga satu enter. Kenapa keluar contoh no search file or directory? Nah, karena contoh itu tidak ada nama directory. Tadi kita tidak membuat directory dengan nama contoh. Jadi sebelumnya kita harus membuat directory dengan nama contoh terlebih dahulu. Jadi untuk membuat directory lagi kita akan bisa ketik mkdir contoh. Jadi contoh. Betul? Jadi kita lihat dulu. Sudah berada dalam directory atau belum? Nah, jadi contoh sudah berada dalam directory. Nah, jadi untuk kita bisa untuk menjadi info contoh dari contoh satu, kita lihat ada cd contoh satu. Enter. Jadi itu directory contoh. Berarti itu tadi contoh itu sudah kita ganti menjadi file contoh dari contoh satu. Kemudian ini kita bisa untuk orang yang memindahkan file ataupun mengganti nama file. Nah, untuk memindahkan file ataupun mengganti nama file, kita bisa pakai mv nih. Misalnya nih, kita ketik mv contoh, contoh 2. Nah, itu buat ganti nama file contoh di contoh 2. Kita enter. Untuk melihat apakah tadi nama dan contoh nama folder atau nama file contoh 2 itu saya ketik menjadi contoh. Kita enter sementara itu kita enter. Nah, jadi pada kali ini folder dan kita sama file itu sama contoh sudah kita ketik menjadi contoh 2. Nah, begitu namanya. Nah, ini selanjutnya nih, kita ingin menghapus file nih. Nah, kalau menghapus file, ketik rm, ikuti nama file. Misalnya, rm contoh 2 buat hapus file contoh 2. Aku ketik rm. Karena ini, karena dari kita cuma sedang directory, kalau kita jadi sendiri, rm dir. Nah, karena ini tadi menghapus file dari directory. Nah, jadi mmdir contoh 2.
ini udah kita enter. Nah, kita ingin lihat apakah file itu sudah terhapus atau belum. Kita enter ya. Nah, jadi file contoh 2 itu sudah terhapus. Ini selanjutnya kita ingin membuat symbolic link. Nah, ini menarik nih. Link itu kayak shortcut di Windows. Misalnya, ketik ln s kemudian z by txt by txt. Nah, itu buat shortcut dari file z jadi by txt. Jadi kamu bisa akses file z lewat file by txt. Nah, kita enter. Nah, jadi ini kita ketika ingin melihat apakah dia itu berada dalam sudah terbuat atau belum, bisa kita pilih sebentar. Enter. Nah, jadi tadi z itu by txt. Nah, jadi shortcut dari file z jadi yang sudah menjadi by txt. Nah, itu selanjutnya kita ada untuk cara melihat isi file. Nah, dalam cara melihat isi file ini kita akan melihat tipe filenya. Jadi kita bisa ketik file, diikuti nama file buat lihat tipe file itu. Misalnya file lalu txt. Itu buat tahu itu file jenis tipe apa. Kita enter. Kan file itu tadi misalnya ya, cannot open hello.txt, no search file or directory. Nah, itu berarti kita belum terdaftar dalam directory yang belum terbuat directory. Maka kita buat directory terlebih dahulu. Kita ketik dir hello.txt. Enter. Kemudian kita ketik xml. Nah, jadi hello.txt sudah terbuat. Nah, tadi kita ingin melihat yaitu tipe file. Nah, tipe file yang bisa berarti kita ketik dulu. Jadi file hello.txt. Kita enter. Nah, jadi hello.txt itu dia itu jenis file dari directory, jenis folder directory. Nah, misalnya itu kita ada bisa berapa cara pencari file nih. Nah, mencari file itu, pencarian file bisa menggunakan perintah find atau bisa menggunakan perintah which, bisa juga menggunakan perintah locate. Nah, untuk yang pertama kita bisa menggunakan perintah find nih. Nah, kalau mau mencari file pakai perintah find, kita misalnya nih, kita bisa ketik find, kemudian garis miring, kemudian neng, nah, dua, kemudian bintang, kemudian titik, kemudian txt. Kita bisa menggunakan perintah ini. Ini buat cari semua file dengan ekstensi txt di folder ataupun home. Nah, jadi yang menggunakan perintah txt itu, yaitu ada berarti tadi by txt, kemudian hello.txt. Itu buat mencari file dengan ekstensi txt. Nah, kita sebenarnya tuh bisa menggunakan perintah which. Nah, kalau penasaran, perintah which bisa bantu tahu di mana perintah itu disimpan. Misalnya kita ketik which ya, which ls itu buat tahu lokasi perintah ls. Nah, kita enter. Nah, ini ls. Berarti tidak ada yang perintah ls tadi, kita tidak ada file dengan ekstensi ls. Nah, gitu. Nah, ini bisa juga kita menggunakan perintah locate nih. Mereka juga bisa buat cari file lebih cepat. Misalnya kita ketik locate dan ini titik txt. Nah, dia buat cari semua file txt. Ini bisa menggunakan perintah locate. Enter. Cannot file, no change file or directory. Nah, jadi dia nggak bisa pakai locate teman-teman. Nah, untuk yang terakhir, ini ada perintah untuk mencari teks dalam file. Nah, untuk mencari teks dalam file, ini menggunakan perintah grep. Nah, untuk perintah grep itu, pertama kita ketik terlebih dahulu tuh grep.
kemudian halo. Nah, kemudian setelah ketik halo ini, kita ketik dulu bintang, kemudian titik, kemudian txt. Nah, itu buat cari kata halo di semua file txt. Nah, kemudian kita enter. Oke, setelah enter berarti di bagian folder base.txt itu tertulis no such file or directory. Nah, berarti di file base.txt itu tidak terdapat kata halo. Nah, kemudian di pada bagian folder halo.txt itu terusnya yes a directory. Nah, berarti bisa terdapat kata halo dalam folder ataupun file tersebut. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, itu tadi perintah-perintah mengenai sistem file di Linux. Nah, oke, sekarang kalian udah siap deh jadi jagoan di Linux. Semua trik buat ngatur file dan folder di terminal udah kalian kuasai nih. Semoga tutorial ini gak cuma bikin kalian ngerti, tapi juga makin semangat buat eksplorasi lebih jauh di Linux. Kalau ada yang masih bingung ataupun pengen tanya, jangan ragu buat tanya ya, karena terus semangat belajar dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Linux Master.